Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam selamat datang warahmatullah. pada acara pelantikan pengurus Kabid Gama tahun 2020-2022. Yang terhormat, Bapak Nur Rohman selaku Ketua Departemen Layanan Informasi dan Kesehatan, yang saya hormati Bapak Haji Masyanto selaku Ketua Kahfu Gama, serta seluruh peserta pelantikan yang berbahagia. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya, Justina Tias, selaku pembawa acara, akan memandu jalannya pelantikan ini secara virtual. Untuk itu, mari kita awali acara ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dipersilahkan. Selesai. Bidan, seorang pendamping profesional di sepanjang siklus kehidupan wanita. Profesi bidan telah menempuh perjalanan panjang melalui pasang surutnya permasalahan kesehatan di Indonesia, serta berbagai pergantian sistem pendidikan kebidanan. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito yang dulunya dikenal sebagai Rumah Sakit UGM, menjadi saksi dimulainya sekolah bidan pada tahun 1951. Pada tahun 1959 didirikanlah sekolah bidan sebagai perubahan dari sekolah penjenang kesehatan yang berdiri pada tahun 1956. Kemudian, pada tahun 1982, sekolah bidan di seluruh Indonesia harus mengikuti peraturan dari Pusdiknakes dan dihapuskan oleh Departemen Kesehatan, yang kemudian diganti menjadi Sekolah Perawat Kesehatan, sehingga pendidikan bidan sempat vakum selama 3 tahun. Akibat berbagai perubahan peraturan dan sistem pendidikan tenaga kesehatan, sekolah bidan sempat vakum kembali dan dilanjutkan dengan program bidan yang berupa kelanjutan dari perawat. Pada tahun 2000, PSIK Fakultas Kedokteran UGM mempelopori akselerasi pendidikan tinggi bidan dengan membuka program khusus D4 Bidan Pendidik. Program ini sekaligus sebagai pendidikan tinggi pertama di Indonesia yang menghasilkan sarjana sains terapan yang bergelar SSIP Bidan Pendidik. Sayangnya, pada tahun 2006, program khusus D4 Bidan Pendidik di Fakultas Kedokteran UGM dibekukan. Tahun 2011 sampai 2015, D4 Bidan Pendidik yang saat ini menjadi D4 Kebidanan dihidupkan kembali melalui Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Generasi inilah yang selanjutnya lahir sebagai keluarga alumni kebidanan Universitas Gadjah Mada atau Kabidam. Kita ketahui bersama bahwa pendidikan kebidanan mengalami berbagai lika-liku. Namun, hal tersebut menjadi semangat baru bagi kami untuk bersatu menjadi bidan yang berdaya guna. Bidan, di bawah naungan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia, senantiasa berjuang menjadi garda terdepan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Sejenak, mari kita nyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, yang kemudian dilanjutkan dengan lagu Himne IPI. Diberitahukan kepada seluruh peserta, dimohon untuk mengaktifkan video. Kembali saya beritahu kepada seluruh peserta, dimohon untuk mengaktifkan video pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan ikut bernyanyi dengan tetap menonaktifkan suara. Sebagai informasi, seluruh peserta dimohon untuk mengepalkan tangan kanan di dada kiri pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dapat kembali ke posisi semula saat menyanyikan himne Ikatan Bidan Indonesia. Sekali lagi diberitahukan kepada seluruh peserta, dimohon untuk mengaktifkan video. Kami beri waktu sekitar 30 detik untuk dapat mengaktifkan videonya, mohon maaf. Kembali kami beritahu kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan video pada aplikasi Zoom masing-masing.
Kemudian nanti pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh peserta untuk dapat mengepalkan tangan kanan di dada kiri seperti ini. Kemudian nanti pada saat lagu himne IBI, tangannya dapat diturunkan kembali. Begitu. Kepada seluruh peserta untuk dapat menonaktifkan suaranya, tapi tetap mengaktifkan videonya. Okay? Baik. Selanjutnya, dalam prosesnya,
Diploma 4 Kebidanan ini mendapatkan dukungan penuh dari Departemen Layanan Informasi dan Kesehatan atau yang disingkat Delikes. Untuk itu, pada kesempatan pagi ini, mari kita dengarkan sambutan hangat dari Bapak Dr. Nur Rohman SSI MKOM, selaku Kepala Departemen Layanan Informasi dan Kesehatan. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, para alumni D4 Kebidanan UGM. Yang berbahagia juga pengurus baru, ya, semangat baru untuk kesuksesan Anda, kesuksesan dalam Anda memperjuangkan profesi kebidanan. Tadi disampaikan di awal ada sejarah yang berliku tentang pendidikan kebidanan. Nah, ini sedikit saya akan menyampaikan juga bagaimana peran penting Kabid Gama, ya. Baik, silakan di slideshow. Next, ya. Jadi paparan ini akan memberikan bagaimana peran penting Kabid Gama, kemudian juga tentang bagaimana pendidikan kebidanan, kemudian yang ketiga, bagaimana kebijakan UGM terkait dengan pendidikan kebidanan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi juga, bahwa pendidikan kebidanan di UGM ini unik, ya. Karena nantinya Anda sebagai Kabid Gama, ya, Anda harus juga merangkul alumni pendidikan kebidanan yang dulu masuk di FK. Saya nggak tahu apakah sudah atau belum ini Kabid Gama ini merangkul para senior kita, senior kebidanan yang dulu masuk di angkatan tahun 2000 sampai 2006. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kebidanan di sekolah vokasi tahun 2010 sampai 2015. Dan ini yang ketiga ini, ya, masih tanda tanya karena saya belum tahu nanti akan tahun berapa FKKMK ini akan menyelenggarakan pendidikan kebidanan. Oh ya, tadi ada, ya, saya lihat ada Pak Mas Yanto tadi, ya. Assalamualaikum Mas Yanto. Waalaikumsalam Pak Nur. Senang sekali Mas Yanto hadir di sini juga. Ini saya mau cerita tentang kebidanan nih Pak Yanto. Jadi ini uniknya adalah, alhamdulillah. Jadi kebidanan ini dilaksanakan dulu di FK, kemudian dibawa ke sekolah vokasi, dan nanti insya Allah akan balik ke FKKMK. Sehingga nanti Pak Mas Yanto nanti akan juga menaungi juga, ya, bersama-sama dengan Kagama di FKKMK juga mestinya. Jadi ini uniknya begitu, karena berpindah-pindah dari FK, kemudian sekolah vokasi, dan sekarang ini berproses untuk balik lagi ke FKKMK. Ya, FK juga itu. Ya, sekarang namanya FKKMK. Iya, emang demikian ini uniknya Pak Yanto. Kan hanya kebidanan aja yang unik, tapi Kapogama juga prosesnya banyak. Monggo, lanjut. Baik. Jadi saya berpesan ke teman-teman pengurus sekarang ini, tolong deh, ya, Kabid Gama ini baru juga adalah wadah untuk alumni kebidanan yang itu dulu, ya, lulusannya ada yang dari FK, sekarang ada yang dari SV, dan nanti akan ada yang dari FKKMK. Jadi ini kita harus bersiap, ya. Ya. Kabid Gama sebagai wadah pendidikan alumni kebidanan ini harus bersiap bahwa
faktanya memang berasal dari dua fakultas. Sehingga ini akan menjadi wadah bagi alumni pendidikan kebidanan UGM, ya. Bukan hanya sekolah vokasi, tapi UGM secara umum. Untuk apa? Untuk memberikan warna dalam memperjuangkan visi dan misi profesi kebidanan. Bagaimana juga saya yakin bahwa Anda semua yang masuk ke UGM ini adalah bidan-bidan yang terpilih lewat saringannya UGM yang luar biasa ketat. Sehingga saya yakin Anda memiliki kemampuan yang lebih baik, yang lebih dari alumni pendidikan kebidanan selain UGM. Jadi karena saringannya sangat ketat, yang terpilih adalah mahasiswa yang hebat, maka alumninya pun saya yakin jadi alumni yang hebat juga. Nanti pasti akan bisa memberikan warna tersendiri dalam profesi bidan. Di IB Anda harus bisa menunjukkan warna tersendiri. Next. Berikutnya silahkan. Ya. Sebelumnya. Oh. Tadi yang pelan-pelan aja. Terus ya, Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga, ya, bahwa di tahun 2017 itu ada kesepakatan stakeholder kebidanan yang ditandatangani oleh Kemendikti, Kemenkes, IBI, dan AIBGIN untuk menata pendidikan kebidanan. Nah, ini yang akhirnya mengakibatkan sekolah vokasi berhenti tidak menerima mahasiswa baru di tahun 2017. Dan ternyata kesepakatan ini diikuti dengan peraturan-peraturan berikutnya, mulai dari Undang-Undang Kebidanan tahun 2019, kemudian peraturan Ban PT, dan keputusan Menteri Kesehatan. Nanti silakan dilihat sendiri nanti ya, bagaimana itu. Tapi yang jelas itu mengakibatkan teman-teman pendidikan bidan di UGM harus berpindah ke FKKMK menjadi S1 profesi kebidanan. Next. Oke, berikutnya. Ya, jadi kalau digambarkan seperti ini, saya mencoba menggambarkan bagaimana pendidikan kebidanan. Jadi ada jalur pendidikan vokasi, nanti menjadi ahli media bidan. Ada profesi, nanti menjadi bidan profesi. Ya. Jadi lulusan D3 kebidanan bisa meneruskan lewat pendidikan tingkat sarjana kebidanan, baru kemudian mengambil profesi. Atau ada yang lulusan SMA langsung ke S1, kemudian bisa melanjutkan profesi kebidanan. Atau juga ada yang bisa jadi dari SMA mengambil S1, tetapi tidak berprofesi sebagai bidan, tapi meneruskan keilmuan kebidanannya di magister kebidanan sampai dengan doktor kebidanan. Tetapi yang diperbolehkan berpraktek kebidanan adalah bidan vokasi, ya, dan bidan profesi. Nah, disinilah yang menjadi titik tolak UGM juga menata pendidikan kebidanannya untuk kembali ke FKKMK. Next. Oke, jadi kebijakan UGM adalah akan menyelenggarakan program studi S1 profesi kebidanan di FKKMK. Ya, next. Nah, ini. Lalu bagaimana Abid Gama? Anda akan tetap sangat penting bagi pendidikan kebidanan di UGM. Mengapa? Karena apa yang Anda akan lakukan nantinya akan menjadi bukti kinerja program studi kebidanan UGM. Ya.
baik yang itu diluluskan melalui FK atau yang diluluskan melalui SV. FK yang dulu atau FK yang nanti. Sebelumnya, Mbak, sebelumnya. Ya. Jadi, apa yang Anda lakukan saat ini sebagai Kabid Gama, aktivitas Anda, prestasi Anda, peran Anda di IBI akan menunjukkan bagaimana kinerja alumni. Dan itu menunjukkan bagaimana kinerja program studi kebidanan. Ya. Dan itu akan menjadi daya ungkit dalam upaya kita UGM untuk meneruskan penyelenggaraan kebidanan ini di S1 Profesi Kebidanan. Oleh karena itu, saya berharap ya, Anda Kabid Gama membentuk jejaring alumni, baik alumni yang dulu yang diluluskan oleh FK maupun yang diluluskan oleh SV. Bikin jejaring alumni sehingga nanti manakala upaya pendirian program studi S1 Profesi Kebidanan ini mulai jalan, saya berharap Anda bisa mendukung, menunjukkan kinerja. Bahkan juga saya berharap para alumni sudah ada yang bisa lulus S2 Kebidanan. Sehingga nantinya Anda bisa ikut bergabung dan mendukung aktif ya dalam upaya pendirian program studi S1 Profesi Kebidanan. Next. Demikian apa yang saya sampaikan. Ya. Semoga memberikan semangat dan memberikan harapan untuk Kabid Gama ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nur Rahman yang tadi sudah menyampaikan sambutan hangat yang kurang lebih tadi berisi tentang bagaimana peran penting Kabid Gama selanjutnya, penataan pendidikan kebidanan di Indonesia, dan juga kebijakan-kebijakan UGM terkait pendidikan kebidanan khususnya untuk program studi, Pak Anggi. Baik, untuk selanjutnya pembacaan surat keputusan atau SK oleh Bapak Haji Masyanto selaku Ketua Kafu Gama. Kepada Bapak Masyanto kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Hos. Terima kasih Pak Nur, Pak Doktor ya, udah doktor ya Pak ya. Mohon maaf Pak kalau saya non gelar. Jadi ibadah. Ya, alhamdulillah. Tuntutan profesi. Pak, saya komitmen dengan Kafu Gamanya. Jadi ya tetap saya tidak pakai gelar. Pak Nur yang sudah bisa hadir di sini. Terima kasih Pak. Memimpin Kabid Gama untuk seterusnya. Mudah-mudahan Kabid Gama ini selalu eksis dan mungkin ada kemungkinan nanti saya akan bawa ke Kagama gitu. Karena di Kafu Gama pun ada Kabid Gama yang bisa kita interaksikan kepada masyarakat. Buat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya juga menanggapi apa tadi pembicaraan Pak Nur, bahwa saya juga terjadi Pak Nur. Terjadi karena apa? Karena saya dilema sekali gitu loh, menangani Kafu Gama ini karena sejarahnya banyak sekali gitu loh. Jadi mulai PAT, kemudian FNT, FNGT, FNGE, kemudian FNT, FNE, kemudian menjadi D3 teknik ya. Dan saya sendiri lulusannya sebetulnya lulusan dari D3 teknik, masuknya Fakultas Teknik saya. Kemudian berubah semua jadi vokasi. Ya, kalau saya ya nggak jadi masalah, tapi beliau-beliau yang dari PAT, FNGT itu ya punya keyakinan sendiri bahwa saya FNT atau saya FPAT gitu loh. Tidak mengakui adanya Kafu Gama itu nggak masalah bagi saya. Karena bagaimanapun fakultas mereka itu sudah tidak ada, adanya vokasi gitu.
Jadi demikian, jadi masalah Kabid Gama pun, kebidanan pun, saya dengan istri saya itu berdebat juga. Loh, kenapa kok masuknya vokasi? Kenapa nggak masuk kedokteran? Gitu. Karena istri saya dari alumni kedokteran umum, dari FKU. Ya itu masalahnya karena D4, saya bilang itu D4. Coba kalau dilema, saya bilang dilema ya jadi dilema kalau D5. Itu anekdot aja. Ya. Pokoknya mari kita nikmati dilema ini nggak apa-apa, Pak. Iya. Jadi kalau memang harus kembali ke fakultas FKMK, ya mungkin harusnya S1 lah. Jenjang prodinya S1. Jadi jangan sampai menjadi D3 atau D5 gitu loh. Dilema malah jadi dilema sekali gitu. Demikian Pak Nur. Oke, sebaiknya saya bacakan aja keputusan pengurus pusat keluarga alumni Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dengan nomor 01 KPTS Kavogama _2020. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pengurus pusat keluarga alumni Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada menimbang 1. Bahwa perlu segera ditetapkan susunan pengurus keluarga alumni kebidanan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini Kabid Gama masa bakti 2020 sampai 2022. Sebagai sarana untuk membina dan mengembangkan organisasi Kavogama, khususnya di Departemen Layanan Informasi dan Kesehatan, sebagai sarana untuk lebih mengefektifkan peran organisasi dalam kiprahnya masyarakat dan universitas. Mengingat 1. Anggaran rumah tangga keluarga alumni Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. 2. Surat dari Ketua Pengurus Keluarga Alumni Kebidanan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada nomor 01 PP ini salah ya, yang itu ya, suratnya ya. Yang dari Kabid Gama perihal pengajuan susunan pengurus Kabid Gama keluarga alumni kebidanan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada memutuskan menetapkan keputusan pengurus pusat keluarga alumni Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada tentang susunan pengurus Kabid Gama masa bakti 2020-2022. Ke-1, susunan pengurus keluarga universitas alumni kebidanan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Kabid Gama masa bakti 2020-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Agustus 2020. Pengurus pusat Kavogama ditandatangan Haji Masyanto Herlianto. Terima kasih, sekian, dan selamat bekerja untuk seluruh pengurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak, cara selanjutnya. Baik, terima kasih Janto atas penyampaian surat keputusannya. Saat ini, tibalah kita pada puncak acara, yakni Sumpah Jabatan Pengurus Kabid Gama tahun 2020-2022. Seluruh peserta dimohon untuk kembali mengaktifkan video dan menirukan sumpah dengan tetap menonaktifkan suara. Diberitahukan kepada seluruh peserta, dimohon untuk kembali mengaktifkan video dan menirukan sumpah dengan tetap menonaktifkan suara. Kepada Saudari Indriana, kami persilahkan untuk membacakan sumpah jabatan. Dan kepada Saudari Rofi sebagai perwakilan pengurus Kabid Gama 2020-2022 untuk menirukan. Bismillahirrahmanirrahim.
Saudara Rofi, apakah sudah siap? Siap. Oke. Ya. Perkenalkan, saya Indriana Widya Puspitasari sebagai Ketua Umum Kabid Gama. Saat ini ingin membacakan sumpah yang nantinya akan diterima Saudara Nur Rofi Istiqomah yang akan mewakili teman-teman pengurus Kabid Gama. Oke. Rofi, nanti mohon mengikuti apa yang saya sampaikan ya. Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Rofi Istiqomah mewakili pengurus Kabid Gama periode tahun 2020 hingga 2022. Periode tahun 2020 hingga 2022. Demi Tuhan, saya bersumpah. Demi Tuhan, saya bersumpah Bahwa saya satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjalankan tugas dan kewajiban. 2. Menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus keluarga alumni kebidanan Universitas Gadjah Mada. Sebagai pengurus keluarga alumni kebidanan Universitas Gadjah Mada. Periode tahun 2020 hingga 2022. Periode tahun 2020 hingga 2022. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Secara ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab. Secara ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab. 3. Menjunjung tinggi kerjasama. Menjunjung tinggi kerjasama. Dan solidaritas. Keluarga alumni kebidanan Universitas Gadjah Mada. Keluarga alumni kebidanan Universitas Gadjah Mada. 4. Menjaga nama baik keluarga alumni kebidanan Universitas Gadjah Mada. Menjaga nama baik keluarga alumni kebidanan Universitas Gadjah Mada. Dan terus-menerus mengembangkan ilmu kebidanan. Apabila dalam masa kepengurusan melakukan kesalahan, saya bersedia menerima sanksi. Sesuai aturan yang berlaku. Dan mempertanggungjawabkan kepada keluarga alumni kebidanan Universitas Gadjah Mada. Sumpah ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh. Dan mempertanggungjawabkan secara pribadi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Amin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya. Amin. Amin. Yogyakarta, 2 Agustus 2020. Terima kasih Ibu Rofi, Mbak Rofi atas bersedia mewakili teman-teman alumni untuk mengikrarkan sumpah pada pelantikan kepengurusan Kabid Gama periode 2020 hingga 2022.
Semoga kedepannya kita bisa bersama-sama bekerja sama mensukseskan tidak hanya alumni, namun juga profesi bidan di seluruh Indonesia dengan berkolaborasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, dengan dibacakannya sumpah jabatan, maka berikut nama-nama pengurus Kabid Gama tahun 2020 hingga 2022 resmi dilantik. Pengurus Kabid Gama tahun 2020 hingga tahun 2022. Ketua Umum Kabid Gama, Indriana Widya Puspitasari, Angkatan tahun 2011. Sekretaris Jenderal Internal, Titin Setiani, Angkatan tahun 2012. Sekretaris Jenderal Eksternal, Erliani Syafira, Angkatan tahun 2011. Sekretaris Umum, Irmastuti Lukitaning Alam, Angkatan tahun 2011. Sekretaris 1 Madinatul Ilim, Angkatan tahun 2014. Angkatan tahun 2011 dan Bendahara 1 Eksara Afina Gaida Fasya, Angkatan tahun 2012. Departemen Alumni Center tahun 2012, Justina Tias, Angkatan tahun 2014, Zanuba Arif, Dini Laila Ramadhani, Angkatan tahun 2013, dan Hening Prabawati, Angkatan tahun 2014. Perwakilan Angkatan,
Mimin Swasni Telaumbanua, Angkatan tahun 2012. Ika Primantari, Angkatan tahun 2012. Ineke Wijayanti, Angkatan tahun 2013. Elma Yopiana, Angkatan tahun 2014. Dan Estri Neni Wigati, Angkatan tahun 2015. Departemen Penelitian dan Pengembangan. Umi Sa'adatun Nikmah, Angkatan tahun 2012. Umi Hairun Niswah, Angkatan tahun 2011. Indra Swari Siska Darsih, Angkatan tahun 2013. Nurul Aini, Angkatan tahun 2013. Marlina Fitria Lailatulka, Angkatan tahun 2011. Yosi Dwita Arinda, Angkatan tahun 2011. Desi Tiara Cahyawati, Angkatan tahun 2015. Kansa Asmi Nur Johim, Angkatan tahun 2012. Wafda Ardian Latan Syadiena, Angkatan tahun 2012. Dan Eka Rahayuningsih, Angkatan tahun 2014. Departemen Sosial Masyarakat. Rizka Dwi Pramitasari, Angkatan tahun 2012. Wahyulin Aprilia, Angkatan tahun 2013. Putri S. Utami, Angkatan tahun 2014. Nur Cahya Rahmawati, Angkatan tahun 2011. Rifki Ahyani, Angkatan tahun 2013. Anggraini Ambarsari, Angkatan tahun 2011. Dan Arina Nursafrina Rahmatina, Angkatan tahun 2014. Departemen Multimedia dan Perhubungan. Nur Laili Komariah, Angkatan tahun 2012. Nur Rofi Istiqomah, Angkatan tahun 2011. Inmas Andi Sermoati, Angkatan tahun 2013. Rahma Rizky Wulandari, Angkatan tahun 2011. Nur Indah Kusuma Dewi, Angkatan tahun 2013. Dan Nimas Ayu Lestari Nurjanah, Angkatan tahun 2012. Departemen Kewirausahaan. Leni Nurhandini, Angkatan tahun 2012. Rani Rusdiana, Angkatan tahun 2011. Nanda Ayu Ramadaningsih, Angkatan tahun 2013. Prima Hidayah, Angkatan tahun 2011. Gustriana Mangaraja, Angkatan tahun 2011. Imtiaz Amariza, Angkatan tahun 2013. Dan Amalia Indah Ferdiati, Angkatan tahun 2013. Selamat bertugas kepada seluruh pengurus Kabinet Bidan Bersatu Berdaya Guna. Semoga Tuhan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menebar kebaikan. Dengan resmi dilantiknya pengurus Kabid Gama tahun 2020 hingga 2022, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita panjatkan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Selamat ya Mbak Indri dan pengurus yang lainnya. Semoga sukses. Terima kasih kembali. Kalau boleh saya Selamat ya, selamat. Pak Nur, ini Ya. Susunannya profesional banget Pak Nur. Luar biasa benar. Kapogama kalah. Iya, alhamdulillah. Kapogama kalah. Alhamdulillah.
Luar biasa. Tapi udah saya laporkan ke Mas Ganjar kok. Saya barusan WA dengan Mas Ganjar. Jadi minta tolong bisa disinergikan dengan kegiatan-kegiatan Kagama Care. Karena Kagama Care ini kan menangani ya selain bencana kegiatan-kegiatan sosial lainnya gitu loh. Jadi jangan hanya dari kedokteran aja yang dibawa. Mudah-mudahan dari Kapogama yang diwakili oleh Kabid Gama itu bisa berkontribusi di Kagama. Amin, amin. Barusan saya WA dengan Pak Ganjar, Mas Ganjar. Pak Ketua. Oh, matur suwun, matur. Terima kasih Pak Mas. Ya, selamat ya Pak Idri ya. Terima kasih Pak Mas Nur dan mohon bimbing. Siap, sama-sama lah. Sama-sama saling mengisi. Karena Kapogama sendiri juga paling yang termuda di Kagama itu. Di Kagama itu yang paling termuda dan itu dianggapnya kelas 2. Karena memang dari fakultas sendiri kita selalu kelas 2 gitu. Tapi dengan adanya Kapogama yang saya bawa ini, alhamdulillah sudah diakui oleh Kagama dan beberapa kegiatan kita sudah share dan selalu kontribusi dengan Kagama. Kira-kira begitu, Mbak Giti. Nah, dengan adanya Kabid Gama ini, mudah-mudahan bisa menambah energi dari Kapogama untuk bawa ke Kagama. Demikian. Amin. Ya. Berarti ini Pak Yanto. Ya. Halo. Ya. Berarti ini resmi organiknya Kagama gitu ya ini ya. Organiknya Kapogama, tapi Kapogama itu sudah resmi dari Kagama. Iya. Jadi ya, berarti resmi. Setiap fakultas, Pak Nur, setiap fakultas itu diwakili oleh satu alumni, keluarga alumni. Jadi, jadi ada semua fakultas semua ada mewakili. Lah kita itu anak yang bontot lah istilahnya. Tapi nggak usah khawatir, kita udah punya nama. Iya. Udah punya nama. Iya, alhamdulillah. Ya. Ye. Selamat bertugas teman-teman semua dan terima kasih mohon doa Nur dan Pak Mas. Ya. Baik Mbak Idri, saya mohon pamit Pak Yanto. Mohon pamit dulu. Sampai ketemu nanti lain waktu, lain kesempatan ya. Terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum. Pak, sebagai penutup acara kita mengabadikan momen dulu mungkin. Dan lupa kepada semua hadirin termasuk Bapak Mas Yanto dan Pak Nur Rohman dan kepada seluruh teman-teman untuk mengaktifkan videonya kembali, kita foto virtual bersama-sama. Ya, ada beberapa yang belum kelihatan. Estri, ya udah kelihatan. Zanuba belum kelihatan. Sama Justina. Ineke, Leni, Madinatul, Elma, Yosi. Silahkan diaktifkan videonya. Mbak, kameranya nggak bisa, Mbak. Oke. Yang satunya udah. Yang menggunakan handphone silahkan bisa di-rotate. Jadi posisi handphonenya tolong di gini. Oke, saya capture ya. Ya, oke. Kolase pertama dulu, 1, 2, 3. Kolase kedua, 1, 2, 3. Ya. Mau lagi? Pakai profil picture, Mas.
Apa guru Pak? Pakai Ava Zoom. Foto pakai Ava Zoom. Oke, jadi teman-teman silahkan pakai Ava Zoom seperti di tempat Ibu Rofi. Ya. Bagi yang belum punya, tetap nyalakan videonya saja. Ditunggu. Oke. Untuk mematikan video dan memakai Ava Zoom yang sudah memakai Twibbon pelantikan. Oke. Ya, sudah selesai. Saya kembalikan ke Mbak Justina, silahkan. Oke. Terima kasih untuk partisipasi dari seluruh komponen acara pada pagi ini. Saya selaku pembawa acara penyelenggara memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati para hadirin. Sampai berjumpa pada kegiatan Kabit Gamas selanjutnya. Tetap semangat. Selamat siang dan wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur, Pak Sama-sama. Semuanya. Terima kasih Pak Nah, Nurrahman jangan dan lupa Pak ya. Santo. Guys. Indri, jangan lupa program kegiatan dikabari ya. Oh, siap Pak. Mas. Oke, teman-teman, udah selesai nih. Pada Sore ini Mbak ya, Liv ya.